Wahai jiwa yang mencari, ada sebuah rahasia agung yang tersembunyi di balik riuhnya kehidupan dunia, sebuah kunci emas yang membuka pintu gerbang makrifat. Rahasia itu terangkum dalam bisikan kebenaran yang sederhana namun mengguncang. Segala sesuatu adalah dari, oleh dan untuk Allah. 3 serangkai kata ini bukanlah sekadar dogma, melainkan peta perjalanan ruhani, sebuah lensa untuk memandang hakikat realitas. Mari kita bentangkan peta ini, kita jernihkan lensa ini, agar kita dapat melihat jejak Sang Maha Agung dalam setiap langkah dan hembusan nafas kita. Renungkanlah sejenak, dari mana asal diri? Dari mana datangnya bintang gemintang yang menghiasi kelam malam? Dari mana munculnya samudra yang bergelora dan gunung yang menjulang diam? Akal yang paling cerdas pun akan sampai pada satu titik hening, ketiadaan. Sebelum ada sesuatu, yang ada hanyalah Allah, Sang Al-Awal, yang Maha Awal tanpa permulaan. Maka, segala sesuatu yang kini ada pastilah berasal darinya. Dialah Al-Halik, Sang Maha Pencipta, yang dengan kehendak, iradah-Nya meniupkan ruh keberadaan pada alam semesta. Kalimat, dari Allah, adalah pengingat abadi akan asal-usul kita yang sejati. Kita bukan entitas mandiri yang muncul begitu saja. Kita adalah ciptaan, karya seni Sang Maha Seniman. Dalam pandangan para sufi, alam semesta ini adalah tajalli, manifestasi atau penampakan dari sifat-sifat indah, jamal, dan agung, jalal, Allah. Sebagaimana cahaya berasal dari matahari, maka seluruh wujud ini adalah percikan dari cahaya wujudnya yang maha sempurna. Kita ada karena Dia ada, kita muncul karena Dia memunculkan. Kesadaran ini menumbuhkan benih tawadhu, kerendahan hati yang paling dalam. Bagaimana mungkin kita menyombongkan diri, jika wujud kita sendiri adalah pinjaman darinya? Bagaimana mungkin kita merasa memiliki, jika Sang Pemilik hakiki adalah Dia? Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, adalah langkah pertama untuk melepaskan belenggu keterikatan pada dunia fana dan mulai menapaki jalan kembali menuju sumber asal yang dirindukan oleh setiap jiwa. Ia laksana aliran sungai yang tak pernah lupa pada mata airnya. Sungai itu mengalir, berkelok, membawa kehidupan, namun ia tahu bahwa sumber kekuatannya, sumber airnya, berasal dari hulu yang jauh, dari mata air yang tak pernah kering. Begitulah seharusnya jiwa seorang hamba, senantiasa terhubung dengan kesadaran bahwa ia berasal dari Allah, Sang Mata Air abadi segala kehidupan dan keberadaan. Setelah menyadari asal mula, perhatikanlah detak jantungmu saat ini, aliran darahmu, hembusan nafasmu. Siapakah yang menjaganya tetap berdenyut, tetap mengalir, tetap berhembus detik demi detik? Siapakah yang menggerakkan awan, menurunkan hujan, menumbuhkan benih menjadi pohon? Jawabannya terangkum dalam kata, oleh Allah. Segala sesuatu tidak hanya diciptakan, tetapi juga terus-menerus diurus, dipelihara, dan digerakkan oleh Allah, dengan kekuatan, kudrah, dan kehendak, iradah-Nya yang meliputi langit dan bumi. Ini adalah makna terdalam dari ungkapan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan, tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan, kecuali oleh pertolongan Allah. Para sufi mengajarkan kita untuk melihat melampaui tabir sebab akibat yang kasat mata. Obat menyembuhkan? Itu adalah manifestasi sifat As-Syafi, Maha Penyembuh, yang bekerja oleh izin Allah melalui perantara obat. Makanan mengenyangkan? Itu adalah sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang bekerja oleh kehendak Allah melalui makanan. Memahami bahwa segala sesuatu berjalan, oleh Allah, membebaskan jiwa dari kecemasan yang berlebihan dan ketergantungan pada makhluk. Mengapa resah akan masa depan, jika Sang Maha Pengatur sedang bekerja? Mengapa takut pada kekuatan selainnya, jika segala kekuatan tunduk di bawah kudrahnya? Ini adalah fondasi tawakul yang sejati,
Bersandar dan mempercayakan segala urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar sesuai kemampuan, karena kita tahu Dialah pelaku hakiki di balik layar. Ini bukan berarti menafikan usaha atau tanggung jawab. Justru sebaliknya, kita berusaha karena diperintahkan, namun hati kita tetap bergantung padanya. Kita menanam benih, tapi kita sadar sepenuhnya bahwa yang menumbuhkan adalah Allah. Kita mengayuh perahu, tapi kita tahu bahwa yang menggerakkan angin dan mengendalikan ombak adalah Allah. Melihat tangan Allah dalam setiap peristiwa, baik suka maupun duka, adalah buah dari penyaksian bahwa segala sesuatu terjadi oleh Allah. Setelah mengetahui sumber asal dari Allah dan sang penggerak oleh Allah, pertanyaan berikutnya adalah, kemana semua ini menuju? Untuk apa semua ini ada? Jawabannya adalah, untuk Allah. Seluruh alam semesta, dalam iramanya sendiri, bertasbih dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Matahari patuh pada garis edarnya, lebah menghasilkan madu, semua bergerak dalam harmoni menuju satu tujuan, menjalankan peran yang telah ditetapkan Allah, untuk menunjukkan kebesarannya. Bagi manusia, makhluk yang diberi akal dan kehendak bebas, untuk Allah, memiliki makna yang lebih dalam dan sadar. Kita diciptakan, sebagaimana firman-Nya, tidak lain untuk beribadah kepadanya. Quran Surat 51-56. Ibadah bukan hanya ritual formal, tapi keseluruhan hidup yang diorientasikan untuk Allah. Setiap niat, perkataan, dan perbuatan hendaknya diniatkan semata-mata mencari keridhoan-Nya. Inilah esensi ikhlas, kemurnian hati yang menjadi ruh segala amal. Tanpa, untuk Allah, amal sebesar gunung pun bisa sia-sia bagai debu beterbangan. Para pencinta ilahi, para sufi, menjadikan, untuk Allah, sebagai kiblat hati mereka. Tujuan hidup mereka bukanlah kenikmatan duniawi atau bahkan pahala surgawi semata, melainkan Allah itu sendiri. Mereka beramal karena cinta kepadanya, karena rindu untuk bertemunya, karena ingin menjadi hamba yang diridunya. Setiap langkah adalah langkah menujunya, setiap tarikan nafas adalah zikir kepadanya. Mereka memahami firman innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya saat kematian, tapi sebagai prinsip hidup. Kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Mengorientasikan hidup, untuk Allah, memberikan arah dan makna yang hakiki. Hidup tak lagi terasa hampa atau tanpa tujuan. Setiap aktivitas, sekecil apapun, bisa bernilai ibadah jika diniatkan lillah. Makan, tidur, bekerja, berkeluarga, semua bisa menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Inilah keindahan Islam, menjadikan seluruh bumi sebagai masjid dan seluruh waktu sebagai kesempatan untuk mengabdi, untuk Allah. Ketiga aspek, dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, bukanlah entitas yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, laksana tiga sisi dari satu permata tauhid yang berkilauan. Memahami yang satu akan membawa pada pemahaman yang lain, dan puncaknya adalah penyaksian akan keesaan mutlak Allah dalam segala aspeknya, sebagai pencipta, pengatur, sekaligus tujuan. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu dari Allah, kita akan lebih mudah menerima bahwa Ia juga berjalan oleh Allah. Karena yang mencipta tentu maha kuasa untuk mengatur ciptaannya. Dan ketika kita menyaksikan bagaimana Allah mengatur segalanya dengan begitu sempurna, timbul kesadaran bahwa pasti ada tujuan agung di baliknya, yaitu, untuk Allah, untuk menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaannya, dan agar makhluk kembali kepadanya. Sebaliknya, jika kita berusaha mengarahkan hidup untuk Allah, kita akan terdorong untuk selalu bersandar pada kekuatannya oleh Allah, karena kita sadar akan kelemahan diri. Dan ketergantungan ini akan selalu mengingatkan kita pada sumber awal segala kekuatan dan keberadaan, dari Allah. Ketiganya saling terkait, saling menguatkan, membentuk sebuah simfoni tauhid yang indah dalam hati seorang mukmin.
Dalam pandangan tasawuf, internalisasi ketiga aspek ini secara utuh adalah kunci mencapai makrifatullah. Ia melenyapkan segala bentuk kemusyrikan, baik yang nyata maupun tersembunyi. Syirik dalam asal-usul, meyakini ada sumber lain selain Allah. Syirik dalam perbuatan, meyakini ada kekuatan lain yang berpengaruh selain Allah. Maupun syirik dalam tujuan, beramal untuk selain Allah. Hanya dengan memurnikan pandangan pada, dari, oleh, dan untuk Allah, sajalah hati bisa benar-benar merasakan manisnya iman dan kedamaian tauhid. Alam semesta adalah kitab agung yang terhampar, penuh dengan ayat-ayat, ayat kauniyah, yang menceritakan tentang Allah bagi mereka yang mau berpikir, ulil albab. Dengan lensa, dari, oleh, dan untuk Allah, kita bisa membaca kitab ini dengan lebih jelas dan mendalam. Setiap ciptaan adalah saksi bisu akan kebenaran kalimat ini. Lihatlah sebutir biji yang kecil. Ia berasal dari Allah. Potensi kehidupan yang diciptakannya. Ia tumbuh menjadi pohon yang kokoh oleh Allah, dengan air, tanah, dan cahaya matahari yang diatur olehnya. Dan pohon itu menghasilkan buah atau memberikan naungan, menjalankan fungsinya untuk Allah, menjadi tanda kebesaran dan kemurahannya bagi makhluk lain. Setiap atom, setiap sel, setiap galaksi mengikuti pola yang sama. Pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, keragaman hayati di darat dan laut semua adalah jejak nyata. Jejak, dari Allah, terlihat pada keunikan dan keberadaan awal setiap makhluk. Jejak, oleh Allah, tampak pada hukum alam, sunnatullah, yang presisi, keteraturan sistem, dan saling ketergantungan antar makhluk. Jejak, untuk Allah, tersirat dalam tujuan dan fungsi setiap ciptaan dalam harmoni kosmos, yang pada akhirnya mengarah pada pengenalan akan Sang Pencipta. Para arif billah adalah mereka yang mampu membaca kitab alam ini dengan mata hati, basyirah. Mereka tidak hanya melihat fenomena fisik, tetapi menangkap pesan spiritual di baliknya. Desir angin menjadi bisikan zikir, gemericik air menjadi lantunan tasbih, mekarnya bunga menjadi senyuman sang kekasih. Tafakur atau perenungan mendalam terhadap alam menjadi sarana untuk menyaksikan secara langsung bagaimana segala sesuatu memang berasal dari Allah, berjalan oleh Allah, dan menuju untuk Allah. Keyakinan pada segala sesuatu adalah dari, oleh dan untuk Allah, bukanlah sekadar pengetahuan di kepala. Ia adalah benih yang jika ditanam dalam hati dan disirami dengan zikir serta tafakur, akan tumbuh menjadi pohon rindang yang mengubah seluruh lanskap jiwa dan perilaku. Buah-buah manis dari pohon keyakinan ini akan termanifestasi dalam sikap hidup sehari-hari. Kesadaran, dari Allah, melahirkan tawadhu, rendah hati, dan syukur. Kita sadar betul bahwa segala yang kita miliki, termasuk diri kita, adalah pemberian semata. Tak ada ruang untuk kesombongan. Yang ada hanyalah rasa terima kasih yang melimpah atas segala karunia-Nya. Kesadaran, oleh Allah, menumbuhkan tawakul, berserah diri, sabar dalam menghadapi ujian, dan qanaah, merasa cukup. Kita menjadi tenang karena tahu segala urusan ada dalam genggaman-Nya. Kita sabar karena tahu ujian datang dari-Nya dan pasti mengandung hikmah. Kita merasa cukup karena percaya pada jaminan Ar-Razzaq. Kesadaran, untuk Allah, membuahkan ikhlas dalam beramal, istiqomah, konsisten, dalam kebaikan, dan zuhud, tidak tamak, terhadap dunia. Hati kita terfokus pada tujuan akhir, tidak mudah tergoda oleh gemerlap fana duniawi. Kita beramal bukan untuk pujian manusia atau imbalan dunia, melainkan murni mencari wajah-Nya. Kita istiqomah karena tahu perjalanan menujunya butuh ketekunan. Kita zuhud karena dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Secara keseluruhan, internalisasi kalimat ini akan melahirkan jiwa yang damai, mutmainah, yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Ia akan menjadi pribadi yang lebih pemaaf, lebih penyayang, lebih bijaksana,
karena ia melihat segala sesuatu dalam bingkai tauhid yang utuh. Ia memandang makhluk sebagai ciptaan Allah, melihat peristiwa sebagai ketetapan Allah, dan mengarahkan hidupnya hanya untuk Allah. Salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan ruhani adalah aku, ego atau nafsu yang merasa dirinya penting, mandiri, dan berkuasa. Menghayati secara mendalam bahwa segala sesuatu, dari, oleh, dan untuk Allah, adalah cara paling efektif untuk meluruhkan keakuan semu ini. Jika segala sesuatu berasal dari Allah, lalu apa yang bisa aku banggakan sebagai milikku sendiri? Jika segala sesuatu berjalan oleh Allah, lalu kekuatan apa yang sesungguhnya aku miliki? Jika tujuan akhir adalah untuk Allah, lalu signifikansi apa yang aku cari untuk diriku sendiri? Pemahaman ini membawa pada kesadaran fana, lenyapnya perasaan akan eksistensi diri yang terpisah dari Allah. Bukan berarti wujud fisik lenyap, tetapi kesadaran ego yang merasa mandiri itulah yang sirna. Yang tersisa adalah penyaksian bahwa hanya Allah yang memiliki wujud hakiki, Al-Haq, hanya Allah yang memiliki kekuatan hakiki, Al-Qadir, dan hanya Allah yang layak menjadi tujuan hakiki, Al-Maqsud. Diri ini hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya, atau bayangan yang mengikuti geraknya. Ketika keakuan semu ini mulai menipis, tirai-tirai yang menghalangi pandangan hati kepada Allah pun tersingkap. Seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan. Ia tak lagi terganggu oleh pujian atau celaan manusia, karena fokusnya hanya pada penilaian Allah. Ia tak lagi terikat oleh kepemilikan duniawi, karena ia sadar semua hanya titipan. Inilah kebebasan sejati yang ditawarkan oleh tauhid. Melepas keakuan adalah proses yang mungkin tidak mudah. Butuh mujahadah, perjuangan, melawan hawa nafsu. Namun, setiap langkah dalam memahami dan menghayati, dari, oleh, dan untuk Allah, adalah langkah mendekati pembebasan dari penjara ego, menuju keluasan samudra keesaan ilahi. Ini adalah inti dari penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dalam tradisi tasawuf. Puncak dari pemahaman dan penghayatan, segala sesuatu adalah dari, oleh dan untuk Allah, adalah tercapainya kondisi Islam yang sejati, yaitu penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Bukan penyerahan yang pasif dan malas, melainkan penyerahan yang aktif, sadar, dan penuh cinta, yang melahirkan harmoni antara kehendak hamba dengan kehendak Allah. Hidup yang selaras dengan hakikat ini akan dipenuhi dengan sakinah, ketenangan jiwa yang mendalam. Badai kehidupan mungkin masih datang, tetapi jangkar tauhid membuat bahtera hati tetap kokoh. Kegembiraan tidak membuatnya lupa diri, kesedihan tidak membuatnya putus asa. Ia menerima segala ketetapan, hadar, dengan dada lapang, karena ia yakin semua berasal dari Allah, berjalan oleh Allah, dan pasti membawa kebaikan jika disikapi dengan benar untuk Allah. Dalam keadaan selaras ini, setiap aktivitas menjadi ibadah, setiap momen menjadi berharga. Bekerja adalah wujud syukur atas nikmat kekuatan yang dari Allah, dilakukan dengan cara yang benar sebagai amanah oleh Allah, dan diniatkan untuk Allah. Berinteraksi dengan sesama makhluk adalah cerminan kasih sayang Allah yang ia saksikan. Bahkan diamnya pun bisa menjadi tafakur yang mendekatkannya kepadanya. Inilah surga dunia yang bisa diraih sebelum surga akhirat. Ketenangan jiwa dalam naungan tauhid, kedamaian hati dalam pelukan penyerahan diri. Hidup menjadi ringan, karena beban keakuan telah dilepaskan. Hidup menjadi indah, karena ia melihat keindahan Allah terpantul di mana-mana. Semoga kita semua dianugerahi kemampuan untuk memahami, menghayati, dan hidup selaras dengan kebenaran agung ini, bahwa segala sesuatu adalah mutlak dari Allah, oleh Allah, dan hanya untuk Allah semata. Maka, jadikanlah kalimat, segala sesuatu adalah dari, oleh dan untuk Allah, sebagai wirid hati, sebagai kompas hidup. Ucapkan dengan lisan, renungkan dengan akal, dan rasakan dengan jiwa.
Biarkan ia meresap ke dalam setiap sel tubuh, mengalir dalam darah, hingga melihat dunia dan diri sendiri dengan pandangan tauhid yang murni. Di sanalah terletak pintu kebahagiaan hakiki, kedamaian abadi, dan perjumpaan mesra dengan Sang Kekasih, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.